الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah Mukhtasar Sahih Muslimnya, kita bab khurujil khataya ma'al wudu, bab keluarnya dosa bersama air wudu. Hadis nomor 121 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a al-'abdu al-muslim aw al-mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala yadayhi kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' fa idza ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba muslim berwudu atau mukmin, lalu ia mencuci wajahnya, akan keluarlah dari wajahnya itu semua kesalahan yang dilakukan oleh matanya bersama air atau bersama akhiri qatril ma, tetesan-tetesan terakhir dari air wudu. Apabila ia mencuci dua tangannya, maka akan keluarlah dari dua tangannya semua kesalahan yang dilakukan oleh dua tangannya tersebut bersama air atau bersama tetesan terakhir dari wudunya. Dan apabila ia mencuci dua kakinya, akan keluarlah semua kesalahan yang dilakukan oleh kakinya bersama air atau bersama tetesan terakhir dari air wudu, sehingga ia keluar atau selesai dari wudu dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis ini menunjukkan, ya akhi, yang pertama fadlu al-wudu wa annahu yukaffiru sagha'iradz dzunub, Hadis ini menunjukkan keutamaan wudu, Pak. Dan bahwasanya berwudu itu menggugurkan dosa-dosa kecil, Pak. Bukan dosa besar, bukan. Karena kata para ulama, dosa besar itu harus dengan taubat. Iya. Adapun yang digugurkan oleh amalan saleh itu adalah dosa-dosa kecil, kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bahwa yang digugurkan itu dosa besar. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, ya akhi. Anna minadh-dhunub man yukaffiruha al-a'malus salihah. Di antara dosa ada yang bisa digugurkan oleh amalan saleh. Ada dosa yang bisa digugurkan oleh amalan saleh.
Ada juga kata Ibnu Taimiyah dosa yang tidak bisa digugurkan oleh amal soleh, Pak, tapi digugurkan dengan ujian yang sangat berat, itu penyakit misalnya, atau bencana misalnya. Ada juga dosa yang ternyata bencana pun tidak bisa apa? Menggugurkan. Yang bisa menggugurkan api neraka. Ada juga dosa hatta api neraka pun tidak bisa menggugurkannya, yaitu syirik. Maka pelakunya kekal dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Di dalam hadisnya disebutkan, Pak, bahwa dosa itu keluarnya bersama air atau tetesan terakhir dari air wudhu. Apakah berarti ini menunjukkan bahwa tidak disyariatkan untuk menyeka, ya, setelah kita selesai wudhu gitu? Apakah ini menunjukkan tidak boleh menyeka wajah kita dengan kain misalnya, atau tangan kita? Jawabnya tidak. Karena yang dimaksud dengan akhir tetesan itu saat berwudu. Adapun setelah selesai berwudu, maka telah ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menyekanya. Bahkan Syekh Albani rahimahullah mengatakan ada satu riwayat yang hasan bahwa Nabi SAW memiliki selampe itu ya, secari kain gitu ya, yang beliau gunakan untuk menyeka air wudunya tersebut. Maka itu menunjukkan boleh, tidak apa-apa. Kalau misalnya kita tidak seka pun nggak masalah. Iya, itu hukumnya mubah saja. Bab fisiwak indal wudu. Bab bersiwak ketika berwudu. Maksudnya sangat dianjurkan kita untuk bersiwak saat berwudu. Hadis 122 an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu bata 'inda Nabiyillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam min akhiril lail fakharaj fanadhara ila as-sama' ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sampai firman Allah, faqina adzabun nar, itu alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Thumma raja'a ila al-bait fatasawwaka fatawadda thumma qama fasalla thumma ittaja thumma qama fakharaja fanadhara ila as-sama' fatala hadhihi al-ayah ثم رجع فتسوق فتوضأ ثم قام فصلى. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, bahwasanya Ibnu Abbas pernah menginap di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu di rumah Maimunah yang merupakan bibinya Ibnu Abbas, ya. Di suatu malam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bangunlah di akhir malam. Lalu beliau keluar dari rumahnya dan melihat ke langit. Kemudian beliau membaca ayat ini dalam surat Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Sampai situ. Sementara dalam riwayat Abu Daud beliau membaca sampai akhir surat Ali Imran 10 ayat.
Ya. Kemudian beliau pun masuklah ke rumahnya lagi. Kemudian beliau pun bersiwaklah. Lalu beliau berwudu'lah. Lalu beliau pun sholat malam. Lalu kemudian beliau pun berbaring. Kemudian beliau pun bangunlah. Lalu beliau pun keluar rumah lagi dan melihat ke langit. Lalu membaca ayat tadi lagi. Kemudian beliau pun masuk lagi dan bersiwak lalu berwudu. Kemudian melanjutkan lagi sholat malamnya. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faidah. Yaitu yang pertama adab bangun tidur. Di mana disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwa Ibnu Abbas menginap di rumah Maimunah. Lalu kemudian Rasulullah SAW bangun dan beliau duduklah. Lalu beliau mengusap wajahnya. Iya. Kemudian beliau, disebutkan dalam hadis ini keluar rumah, lalu melihat kemana? Ke langit. Kemudian membaca ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, ini adab daripada bangun tidur, Pak. Dan jangan lupa tentunya untuk membaca doa bangun apa? Ya, bangun tidur. Apa doanya? Hah? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Faedah selanjutnya ya akhal Islam, hadis ini menunjukkan dianjurkan bersiwak saat bangun tidur. Dan ini disebutkan bahwa Nabi SAW lalu berwudu setelah bersiwak. Maka beliau bersiwak lalu berwudu. Berarti itu menunjukkan bahwa bersiwak itu sebelum wudu. Iya. Dan Nabi SAW sangat menganjurkan bersiwak setiap kali wudu. Nabi SAW bersabda dalam Abu Daud, laula an asyqa ala ummati la amartum bis-siwak inda kulli wudu. Kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Jadi dianjurkan ya setiap wudu kita apa? Bersiwak. Setiap wudu bersiwak, Masya Allah. Iya. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa ketika sholat malam itu boleh diselingi dengan tidur, Pak. Di sholat malam itu nggak harus terus saja, enggak. Antum misalnya sholat 2 rakaat kok ngantuk banget, dah tidur. Bangun, sholat lagi 2 rakaat, nggak kuat, ngantuk lagi, tidur lagi, nggak apa-apa. Demikian Rasulullah SAW terkadang melakukan seperti itu. Ya. Adapun kita paksakan, walaupun kita udah capek, terus dipaksain, itu biasanya besok-besoknya kapok tuh, Pak. Bahkan Rasulullah SAW pernah, ya, sebagaimana telah lewat hadisnya, menemukan tali yang terikat di antara 2 tiang. Kemudian Rasulullah bertanya, ini tali apa? Rupanya tali seorang sahabiat yang dia apabila sholat malam dan sudah lelah, dia sholat sambil bergelantungan gitu, Pak, dengan tali itu. Apa kata Rasulullah SAW? Hulluh, cabut tali ini. Yusalli ahadukum ala nasyati. Ya, hendaklah seseorang sholat dalam keadaan semangat, kata Rasulullah. Ya. Dan hadis ini akal Islam, ya, menunjukkan ya bahwa berwudu
dianjurkan diulangi walaupun kita belum batal. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidur berbaring, kemudian beliau bangun lagi, lalu membaca lagi ayat tadi, lalu kemudian wudhu lagi, siwak lagi, kemudian wudhu lagi, kemudian sholat lagi. Ya, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu Pak, ya, tidur matanya tapi tidak tidur apa? Hatinya. Sehingga kemungkinan besar Nabi merasakan keluarnya angin, pasti Nabi akan merasakannya. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kembali berwudu lagi. Memang tentang khilaf para ulama, ya, tentang apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Ini ada beberapa pendapat dalam masalah ini ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Dalilnya hadis riwayat Muslim juga, nanti akan disebutkan bahwa para sahabat menunggu Rasulullah SAW salat Isya sampai hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya terkantuk-kantuk, wa hatta yusma' minhum ghatit, sampai terdengar dari mereka suara mendengkur. Ya, thumma yakumuna wa la yatawadda'un. Kemudian mereka pun segera bangkit sholat bersama Rasulullah SAW dan tidak mengulangi apa? Wudunya lagi. Sehingga atas dasar itu kata mereka itu menunjukkan bahwa tidur tidak membatalkan. Sebagian lagi mengatakan ya, tidur batal. Ya. Dalilnya hadis al-ainani wika'us sah. Fa idza namatil ainan istatlaqal wika. Fa idza nama ahadukum falyatawadda. Dua mata itu pengikat dubur. Apabila dua mata tidur maka pengikatnya terbuka. Maka apabila salah seorang dari kalian tidur, hendaklah ia berwudu. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Atas dasar itu Syekh Albani mengatakan berarti ini menunjukkan bahwa tidur itu membatalkan apa? Wudu. Demikian pula disebutkan dalam hadis tentang mengusap khuf. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau tidak membuka khufnya saat buang air kecil, saat buang air besar, saat tidur, kecuali kalau janabat. Kata mereka ini menunjukkan bahwa tidur itu sama dengan buang air kecil dan buang air besar dalam hal membatalkan apa? Wudu. Sementara sebagian ulama lagi memberikan perincian. Cuman yang memberikan perincian ini Pak beda-beda nih pendapatnya nih. Ada yang mengatakan kalau tidurnya terlentang batal. Tapi kalau tidurnya duduk tidak batal. Ada sebuah kisah ya dari Al-Qadhi Ibnu Aqil. Beliau mengatakan tadinya aku berpendapat bahwa orang yang tidur dalam keadaan duduk itu tidak batal wudunya. Sampai suatu ketika Jumatan ada orang di sampingku sedang tidur dalam keadaan duduk. Dan tiba-tiba terdengar suara dari pantatnya itu. Maka aku berkata kepadanya, "Qum fatawadda." Berdiri kamu, wudu sana. Kata dia, "Aku enggak batal." "Enggak, kamu batal." Semenjak itu aku rujuk, kata beliau. Iya. Semenjak itu aku rujuk dari pendapatku yang mengatakan bahwa kalau tidurnya dalam keadaan duduk maka apa? Iya, batal, apa tidak batal. Sebagian lagi mengatakan bahwa dibedakan antara tidur ringan dengan tidur berat. Kalau tidur ringan tidak batal. Kalau tidur berat maka apa? Batal. Cuma masalahnya Pak,
batasan tidur ringan itu apa? Ya. Kalau dikatakan tidur ringan adalah yaitu yang masih merasakan panca inderanya. Masih apa? Terkadang antum kalau lagi Jumatan ngantuk-ngantuk tapi suara imam masih terdengar sayup-sayup gitu. Nah, ini kata mereka tidur ringan. Cuma ini muskilah Pak, karena secara bahasa Arab ini tidak disebut tidur. Ini disebut ngantuk yang berat namanya. Ya. Dan orang yang ngantuknya berat bisa ngorok loh Pak. Saya punya teman, dia punya supir. Dia tuh supirnya itu kalau lagi ngantuk nyetir tuh katanya sambil ngantuk ngorok Pak. Tapi masih bisa nyetir dia. Kan ajib. Ya. Sehingga yang jadi masalah ini batasan tidur ringannya seperti apa gitu loh. Makanya Allahu a'lam saya lebih condong kepada pendapat Syekh Albani dalam hal ini bahwa ya tidur secara mutlak membatalkan apa? Wudu. Ya, wallahu a'lam. Hadis 123. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak masuk rumah beliau memulai dengan siwak. Dan di sini menunjukkan akhi disunnahkan ketika mau masuk rumah siwakan dulu Pak. Jangan sampai ketemu istri bau jigong Pak. Ya. Itu menunjukkan seorang suami kalau mau ketemu istri hendaknya berusaha ya menjaga penampilannya Pak. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat akhirnya istri jadi nggak suka. Demikian pula istri demikian Pak. Ini Masya Allah ya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan seorang suami untuk jangan cuek. Bodoh amat. Kalau istrinya suruh dandan, dianya sendiri nggak mau dandan. Udah gitu bawa apek lagi. Emang istri kita boneka apa? Ya, tetap kita juga berusaha ya. Di hadapan istri kita wangi, nggak bau mulut. Istri pun demikian. Nah, ini diantara cara tentunya untuk ya menjaga kelanggengan ya rumah tangga kita. Ya. Bab at-tayammun fi tuhur wa ghairihi. Bab mendahulukan yang kanan dalam bersuci dan yang lainnya. Hadis 124. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhibbu at-tayammuna fi tuhurihi idza tatahhar wa fi tarajjulihi idza tarajjal wa fi inti'alihi idza ta'al." Dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW menyukai mendahului yang kanan, mendahulukan yang kanan dalam bersuci ketika bersuci dan dalam menyisir apabila menyisir dan dalam memakai sandal apabila hendak memakai sandal. Iya. Dan dalam satu ayat yang lain wa fi sya'nihi kullihi, dan dalam semua urusannya yang baik. Hadis ini menunjukkan akhi dianjurkan untuk mendahulukan atau menggunakan yang kanan dulu dalam perkara-perkara yang baik Pak. Dalam bersuci, makanya Nabi SAW berwudu itu mencuci anggota yang kanan dulu. Tapi hukumnya apa Pak? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Sunnah. Ya. Kenapa? Karena ini sebatas perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan perbuatan Nabi pada asalnya hukumnya sunnah kalau tidak ada perintah.
Karena perbuatan Nabi SAW, kata Syekh Utsaimin, ada 6 keadaan. Perbuatan Nabi SAW ada berapa? 6 keadaan. Keadaan yang pertama, perbuatan Nabi SAW yang sifatnya tabiat manusiawi. Perbuatan Nabi SAW yang sifatnya apa? Tabiat. Contohnya apa? Contoh tentang masalah selera makan, ya, gaya berjalan. Maka yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita tidak disyariatkan untuk mengikutinya. Nabi SAW tidak suka daging dob, bukan karena Nabi memakruhkan, enggak. Kenapa? Karena memang Nabi tidak selera. Ya, itu sesuatu yang sifatnya tabiat saja. Makanya Nabi SAW membiarkan para sahabat makan apa? Daging dob. Ya. Keadaan yang kedua, perbuatan Nabi SAW yang hubungannya dengan adat istiadat, seperti masalah pakaian, Mbak. Maka yang seperti ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang sesuai sunnah adalah mengikuti adat kebiasaan kaum muslimin di setiap tempat. Jadi kita di Indonesia misalnya, Pak, nggak harus ikut gaya orang Saudi gitu, pakai apa? Pakai gamis, pakai apa itu, Pak? Pakai sorban, terus pakai ini, pakai gutroh, pakai ini, apa namanya, yang ikol namanya. Nggak harus. Bahkan saya pernah tanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kalau kita orang Indonesia pakai pakaian kayak gituan gimana? Kata beliau, nggak boleh, itu jadi syuhroh. Jadi pakaian apa? Syuhroh. Dan pakaian syuhroh itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man labisa thawba syuhroh albasahullahu thawbal mahanah yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian syuhroh, maka Allah akan berikan pakaian kehinaan nanti pada hari kiamat. Iya. Jadi kalau misalnya kita pakai di sini Indonesia, ya bagusnya sih ya pakai kopiah misalnya, pakai sarungan misalnya. Iya. Itu lebih sesuai, yang mendekati sunnah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Keadaan yang ketiga, perbuatan Nabi SAW yang sifatnya ibadah, dalam rangka apa? Ibadah. Maka yang seperti ini, apabila tidak ada perintahnya dari Nabi SAW, tidak pula dalam rangka mempraktekkan perintah Allah yang wajib, maka hukumnya asalnya sunnah. Makanya perbuatan Nabi SAW itu pada asalnya hukumnya apa? Sunnah. Perbuatan Nabi SAW pada asal hukumnya apa? Sunnah. Yang keberapa? Yang keempat, perbuatan Nabi SAW dalam rangka mempraktekkan perintah Allah. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hukum perbuatan ini disesuaikan dengan hukum perintah tersebut. Kalau perintah itu hukumnya wajib, maka perbuatan Nabi ini bisa wajib. Kalau perintah Allah itu bersifat sunnah, maka perbuatan Nabi ini pun bersifat apa? Sunnah. Kalau perintah Allah itu sifatnya mubah, maka perbuatan Nabi pun menjadi apa? Mubah. Contoh misalnya, perbuatan Nabi SAW dalam rangka mempraktekkan perintah Allah yang wajib.
yaitu Nabi mempraktikkan tentang tata cara wudhu. Mempraktikkan tata cara apa? Wudhu. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berkumur-kumur, mencuci wajah, mencuci tangan sampai siku, mengusap apa? Kepala. Nah, di situ ketika Nabi SAW mengusap, dia mengusap dimulai dari depan sampai ke mana? Ke belakang, ke tengkuknya sampai ke depan lagi. Sehingga menjadi khilaf para ulama. Apakah mengusap seluruh kepala itu hukumnya wajib, ataukah cukup sebagian kepala saja? Ya. Nah, itu nanti pembahasannya insyaallah akan datang. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah ini hubungannya dengan adat istiadat ataukah hubungannya dengan ibadat. Contoh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan rambutnya sampai ke pundak. Ikhtilaf para ulama, memanjangkan rambut sampai pundak ini hukumnya sunnah ataukah itu hanya sebatas kebiasaan saja. Jumhur ya mengatakan itu hukumnya kebiasaan saja, hukumnya mubah, boleh. Sementara Imam Ahmad mengatakan sunnah. Ya. Dan yang dirojikan oleh banyak ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani dan yang lainnya, Syekh Fauzan, ya pendapat jumhur. Ya bahwa itu hukumnya sifatnya berhubungan dengan apa? Adat kebiasaan. Ya. Yang keenam, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu khusus untuk Nabi, tidak untuk umatnya, Pak. Perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak untuk umatnya. Suara saya jelas kan? Jelas ya? Contoh apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menikah sampai 9 istri, Pak, atau 11 istri. Sedangkan untuk umatnya tidak boleh lebih dari apa? 4 saja. Iya. Contoh lagi apa? Seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW untuk dinikahi tanpa mahar. Ya, ini khusus untuk Nabi, tidak untuk apa? Umatnya. Nah ini akhwat Islam. Nah ini kata Aisyah, Nabi SAW suka untuk memulai yang kanan dalam apa? Bersucinya. Apabila bersuci, menyisirnya, apabila menyisir, memakai sendal, apabila hendak memakai apa? Sendal. Demikian pula dalam semua perkara-perkara yang sifatnya apa? Kebaikan, Pak. Adapun dalam perkara yang sifatnya tidak bagus, seperti cebok, ya, maka yang seperti ini dianjurkan dengan tangan apa? Kiri. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita cebok dengan pakai tangan kanan. Ya. Nah sekarang permasalahannya, Pak, bersiwak itu sunnahnya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Bersiwak sunnahnya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Hah? Bersiwak tangan kanan atau tangan kiri? Khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan bersiwak yang paling kuat adalah dengan tangan kiri. Ini yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Alasannya karena bersiwak itu untuk membersihkan gigi dan mengeluarkan kotoran.
Sebagian ulama mengatakan yang sunnah pakai tangan kanan. Alasannya karena ia termasuk bersuci. Karena Nabi bersabda, as-siwaku matharatun lil fam. Siwak itu mensucikan mulut. Atas dasar itu berarti yang sunnah yang kanan. Ini yang dirujukan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Sementara Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan perincian, dan inilah insyaallah yang paling kuat. Tergantung niatnya, kata Syekh Utsaimin. Kalau niatnya untuk membersihkan kotoran yang nyelip-nyelip di gigi, maka pakai tangan kiri. Tapi kalau niatnya untuk mensucikan mulut, karena misalnya mulutnya udah bersih, cuma untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW menganjurkan untuk bersiwak setiap kali sholat, setiap kali wudhu. Ya, padahal antum udah sikat gigi, udah bersih, tetap saja dianjurkan bersiwak. Maka yang seperti ini masuk dalam bersuci. Berarti disunahkan pakai tangan kanan. Dan inilah yang paling kuat insya Allah. Ya, mengumpulkan semua pendapat. Bab sifati wudu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab sifat wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu wa kanat lahu suhbah qala qila lahu tawadda lana wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a bi ina'in fa'aqfa'a minha ala yadayhi faghasalahuma thalatha thumma adkhala yadahu fastakhrajaha فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari, semoga Allah meridainya, dan ia seorang sahabat Nabi. Ia berkata, dikatakan kepada beliau, contohkanlah kepada kami wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Zaid meminta satu bejana air. Maka beliau pun menuangkan dari bejana tersebut air kepada dua tangannya. Jadi air itu dituangkan, lalu beliau pun mencuci dua tangannya 3 kali. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam air, dalam bejana. Lalu beliau keluarkan, lalu beliau berkumur-kumur dan istinsyak dari satu telapak tangan. Dan beliau lakukan itu 3 kali. Kemudian beliau masukkan tangannya lagi ke dalam kemana? Dalam bejana. Lalu beliau keluarkan. Lalu beliau mencuci wajahnya 3 kali. Kemudian beliau masukkan lagi tangannya, lalu beliau keluarkan lagi. Lalu beliau mencuci 2 tangannya sampai siku 2 kali. Kemudian beliau masukkan lagi tangannya ke dalam bejana, lalu beliau keluarkan lagi. Lalu beliau pun mengusap kepalanya. Fa'aqbala biyadaihi wa adbar
beliau datang dengan dua tangannya dan pergi. Kalau dalam menurut riwayat ini datang dan pergi berarti apa? Dari belakang datang, kemudian pergi. Tapi kalau dalam riwayat yang lain, ya, ada penjelasan yang lebih terperinci. Abdullah bin Zaid mengatakan fabada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau memulai dari bagian depan kepala. Ya. Kemudian beliau tarik kemana? Belakang sampai tengkuknya. Kemudian beliau kembalikan lagi ke tempat yang semula. Ya. Jadi itu lebih memperinci maksud daripada riwayat Abdullah bin Zaid. Kemudian summa ghasla rijlahi ilal ka'bain. Kemudian beliau pun mencuci dua kakinya sampai mata kaki. Kemudian beliau berkata, hakada, demikianlah wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ya syarah sedikit demi sedikit, akhi. Abdullah bin Zaid diminta untuk mencontohkan bagaimana tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya praktek langsung, Pak. Dan biasanya praktek itu lebih mudah kita pahami dibandingkan sebatas teori, ya. Maka beliau pun meminta satu bejana air, ya. Maka beliau menuangkan. Nah, ini sunnah, Pak. Sunnah. Jadi sebelum kita memulai wudu, kita tuangkan air dari bejana, langsung kemudian kita cuci, ya, 3 kali. Tuangkan lagi, cuci lagi, tuangkan lagi 3 kali. Itu hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Kenapa sunnah? Karena di dalam ayat surat Al-Maidah nggak ada itu. Allah hanya menyebutkan dalam surat Al-Maidah itu faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Makanya yang ada dalam surat Al-Maidah itu adalah merupakan anggota-anggota yang sifatnya apa? Rukun. Iya. Kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam bejana. Kemudian beliau masukkan tangannya kemana? Ke dalam bejana. Di sini beliau berkali-kali, Pak, masukin lagi, cuci lagi, masukin lagi, sehingga air ini jadi mustakmal apa enggak, Pak? Air mustakmal. Dan ikhtilaf para ulama tentang air mustakmal. Air mustakmal itu tahur apa tahir atau najis. Ada yang mengatakan tahur. Tahur itu artinya apa? Suci dan mensucikan. Artinya boleh digunakan kembali untuk apa? Bersuci. Ada yang mengatakan tahir, suci tapi tidak mensucikan. Ada yang mengatakan najis. Akan tetapi pendapat yang sangat lemah. Cuma masalahnya apa sih yang dimaksud dengan air mustakmal? Apakah air mustakmal itu yang dimaksud seperti ini? Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid, masukin ke dalam bejana, kemudian cuci, ataukah ya ada makna lain dari makna daripada air mustakmal? Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, dan antum yang rutin ikut Sahih Bukhari setiap subuh insyaallah pernah ya lewat pembahasan ini. Di mana Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang dimaksud air mustakmal adalah air bekas membasuh anggota wudu. Paham tidak, Pak? Contoh antum membasuh kepala, lalu berjatuhanlah air itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan air mustakmal. Antum cuci tangan, ya, berjatuhanlah itu. Nah, itulah yang disebut dengan air mustakmal. Yang jadi masalah boleh nggak digunain lagi itu. Banyak ulama
kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh digunakan lagi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata mereka tidak pernah menyuruh para sahabat di perjalanan kalau wudu airnya itu dimasukin lagi ke bejana biar dikumpulin, biar bisa dipakai lagi. Paham tidak, Pak? Bahkan ketika ada misalnya orang yang pakai air wudu segini nih, wah nggak cukup nih, tidak ada perintah untuk masukin lagi ke gelas, nanti dipakai lagi. Maka itu menunjukkan kata mereka bahwa air mustakmal seperti ini tidak boleh digunakan lagi. Ya, atas dasar itu kalau misalnya kita habis selesai wudu, lalu ada bagian anggota kaki atau ini yang belum misalnya terkena air wudu segede inilah, boleh nggak kita usap dengan basah yang ada di tangan kita? Bagi mereka yang mengatakan air mustakmal itu tahir, tidak bisa. Bagi mereka yang mengatakan tahur, maka bisa, nggak masalah. Itu masalah fikih Pak ya. Sekali lagi masalah fikih itu jelimet Pak. Ya. Makanya para asatidzah yang memang paknya fikih itu luar biasa. Mereka biasa jelimet Pak pikirannya. Ya. Kita lanjutkan lagi Pak. Lalu Nabi SAW berkumur-kumur istinsyak dari satu telapak tangan. Artinya berkumur-kumur langsung istinsyak gitu Pak. Iya. Dari satu telapak tangan itu ambil begitu. Nah ini yang riwayat yang sahih. Namun ada riwayat yang lain bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan berkumur-kumur dengan istinsyak. Namun diperselisihkan apakah riwayat itu sahih ataukah riwayat itu dhaif. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa riwayatnya dhaif. Akan tetapi saya condong pada penghasanan hadis tersebut karena ada penguat-penguatnya. Ya, dari beberapa jalan. Sehingga wallahu alam dalam hal ini boleh dua-duanya. Boleh kita lakukan dengan cara apa? Ya, dari satu telapak langsung berkumur-kumur langsung kita sedot. Boleh juga satu-satu. Baru gitu. Karena ada dua riwayat dalam masalah ini. Wallahu alam. Udah masuk Isya. Nah, silakan adzan.